Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah berada di hari yang ketiga di bulan Agustus, dan hari ini adalah hari Selasa 3 Agustus 2021, dan renungan kita untuk hari ini dengan judul Semua yang memandang ke salib akan hidup. Semua yang memandang ke salib akan hidup. Bilangan 21 ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara, ini adalah pengalaman bangsa Israel ketika mereka berada di padang dan ketika wabah ular datang menyerang. Jadi ketika ular datang menyerang perkemahan, bagi barang siapa yang dipagut kemudian melihat ke salib yang dibuat, maka mereka selamat. Mari kita ikuti keterangan lanjutan. Tuhan Yesus telah melindungi anak-anak Israel dari ular-ular berbisa di padang belantara. Tetapi bagian dari sejarah mereka ini tidak mereka pahami. Malaikat-malaikat dari surga telah menyertai mereka. Dan dalam tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam, Kristus telah menjadi perlindungan mereka di sepanjang perjalanan mereka. Tetapi mereka menjadi ego atau cinta diri dan tidak merasa puas. Maka supaya mereka jangan lupa kepada penjagaannya yang besar atas mereka, Tuhan memberikan kepada mereka suatu pelajaran yang pahit. Ia mengizinkan mereka dipatuk ular yang sangat berbisa. Namun dalam kemurahannya yang besar, ia tidak membiarkan mereka binasa. Musa disuruh atau diperintahkan oleh Tuhan supaya mengangkat tinggi ular tembaga di atas sebuah tonggak dan mengadakan pengumuman bahwa setiap orang yang memandang kepadanya akan hidup. Dan semua orang yang memandang betul hidup. Mereka mendapat kembali kesehatan dengan segera. Betapa anehnya lambang Kristus yang menyerupai ular yang mematuk mereka. Lambang ini diangkat tinggi pada sebatang kayu, dan mereka harus memandang kepadanya dan disembuhkan. Demikianlah Yesus dibuat sama seperti rupa manusia yang berdosa. Ia datang sebagai penanggung dosa. Pekabaran yang menyembuhkan dan memberikan hidup itu jugalah sekarang sedang diserukan. Itu menunjuk kepada juru selamat yang ditinggikan di atas kayu yang sangat memalukan itu. Barang siapa yang telah dipatuk oleh ular tua, yaitu iblis, diminta untuk memandang dan hidup. Pandanglah kepada Yesus saja sebagai kebenaranmu dan korbanmu, sementara engkau dibenarkan oleh iman. Sengat mematikan dari ular itu akan disembuhkan. Tanpa salib, manusia tidak akan dapat mempunyai persatuan dengan Bapa. Padanya tergantung segala pengharapan kita. Daripadanya bersinar tentang kasih juru selamat. Maka apabila di kaki salib orang yang berdosa itu memandang kepada Dia yang telah mati untuk menyelamatkannya, ia boleh bersuka cita dengan kesukaan yang sepenuhnya, karena dosa-dosanya diampuni. Bertelut dalam iman pada kayu salib, ia telah mencapai tempat yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Saudaraku, kalau kita mengingat simbol beberapa hari yang lalu, bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan itu dia genapi pada simbol jam dinding. Bahwa tarik garis dari angka 9 ke angka 3, lalu tarik garis angka 12 ke bawah, maka di jam dinding, setiap jam dinding, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, ada salib di sana. Dan pada saat ini, saudara, kita melihat simbol yang lain lagi terkait dengan cerita bangsa Israel ketika mereka menghadapi sengat bisa dari ular tembaga. Dan simbol yang digunakan di sana adalah ular tembaga yang ditaruh pada salib, pada tiang salib. Dan itulah yang dipakai pada simbol kesehatan pada era sekarang ini kalau kita memperhatikannya. Maka itu kembali simbol kepada Yesus.
Sang Juru Selamat. Apapun kepercayaan, apapun agama. Maka kalau dia berpaling kepada Yesus, di sana dia akan mendapatkan kesembuhan. Mungkin hari ini kita mendengar banyak sekali orang yang meninggal karena COVID. Tapi kalau mereka setia, mereka yakin pada Yesus, ada kebangkitan nanti. Jadi hari ini tuh saudara-saudara, mari kita berjalan dalam terang Tuhan, berjalan dalam sinar kemuliaannya. Untuk kita tidak takut di atas dunia ini menghadapi semua tantangan. Kecuali kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, ketika kita memandang pada salib, di sana ada pengharapan, ada kasih karunia yang Yesus tampilkan, kasih karunia Bapa yang Yesus tampilkan dalam pengorbanan dirinya sendiri untuk kita. Tuhan berkati pekabaran ini jadi berkat dalam kehidupan kita. Shalom.